Rasulullah wa Jangan ding, khataman jangan ad nabiyyin. hominem untuk Tuh. menunda Jumat, ada Rasulullah pelanggaran. wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Udah selesai. Sekarang saya tanya sama saudara. Enggak loh. Sekarang saya tanya. Di mana Nabi Muhammad? Sekarang saya Akulah tanya. Nabi, ikutilah aku. Coba. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Jadi Kalian kan sering bertanya nih. sahabat-sahabat sekalian, beginilah kalau keturunan Dajjal penyembah Kristus ini kayak gini. Diskusinya ya. tuh kayak gini. Seorang gurunda berdiskusi secara ad hominem. 2025 bertanya tentang di mana pengakuan Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia tidak ngerti. Jelas dong. Ada nggak di Quran? Al-Quran mengatakan beliau adalah penutup para nabi, wa khataman nabiyyin. Mana? Surat berapa? Aduh, udah. Teman-teman, bisa nggak dipertahankan ini atau diturunkan aja keturunan Dajjal kayak gini, penyembah setan? Turunkan. Kalau nggak bisa jawab, turunkan. Turun aja. Ngapain dipertahankan? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ustaz Juma. Iya, yang pasti teman-teman sekalian, mohon maaf, pesan yang ingin kita sampaikan di sini adalah Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus dan dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Kristus ini akan banyak pengikutnya. Nah sekarang siapa pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Silakan dijawab dalam hati sendiri. Siapakah mereka? Teng dang. Ya silakan sahabat-sahabat. Bang Hendy Chan, silakan bang. Sorry. Nggak, sebenarnya tadi itu dibiarkan dulu. Karena dia ini kan gini, pengikut Yesus. Katanya kan, Yesus yang iblis itu. Karena Yesus yang iblis itu, di Matius 21:31 itu kan, pesundal masuk surga duluan. Kurasa dia ini anak pesundal gitu loh. Anak pesundal. Suruh mamak kalian tuh, Oten. Mamak kalian tuh suruh jadi pesundal biar masuk surga duluan gitu loh. Izin Bang Henrod, aku kalau kayak gini dari penjelasan Bang Juma, aku bulan depan nggak bayar perpuluhan lagi aku. Salah. Masya Allah. Nah, alhamdulillah kalau gitu. Iya. Gitu. Gratis teman-teman kamu Hasean HTG. Oke, lanjut. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, ada Bang Juma nih, apa yang mau diapakan? Apa yang mau dibantah, apa yang mau dinarasikan? Silahkan. Aku nggak mau bantah, cuma mau narasi. Sekarang gini kan Bang Juma. Iya, silakan Bang. Nah, bisa tapi jangan bahlul Bang ya. Please. Enggak. Jangan bahlul kayak tadi tuh. Aduh, mumet saya kalau berhadapan dengan orang pura-pura bahlul. Bukan bahlul. Berani nggak nonton si Edis TV? Paulus kau bangkitkan biar ku hadapi. Jangan lari ke situ. Itu coba jawab dulu kan. Berani kenapa tidak? Hah? Berani nggak debat? Yes. Berani biar kundang. Silakan ajak ke sini. Betul. Betul. Silakan. Jangan kau blokir dia ya. Jangan turun-turun main ya. Penyembah iblis. Ngapain saya blokir dia, ngapain? Gua coba cerita. Penyembah setan, ngapain? Penyembah Kristus, ngapain? Langsung aja. Jangan kau nangis di sini. Kau lihat. Diam, pemakan kutu, diam. Diam, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube, pemakan dedak, diam. Kau lihat YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Pemakan dedak, diam. Kau lihat. Udah turunin Dinda. Jangan sampai saya emosi loh. Turunkan orang-orang kayak gini, orang-orang bahlul kayak itu. Saudara-saudara Kristen. Lanjut. Saudara-saudara Kristen, kalau Anda penasaran tentang diskusi saya dengan Edis, silakan buka channel Zulkifli M. Abbas. Di situ ada ratusan debat saya dengan Edis. Ratusan. Kenapa sekarang saya ogah berdiskusi sama dia? Karena dia sudah di luar negeri. Saya sudah paham tabiat kalian. Kalau sudah di luar negeri itu, kalian sudah berani melampiaskan ajaran Kristus. Oke? Kalau masih di Indonesia, saya layani ente. Tapi karena kamu itu sudah mengaplikasikan ajaran Kristus, sudah di luar negeri, ya itu cuma akan menyakiti hati umat Islam. Dan hanya akan menghasilkan perpecahan di antara kita gitu loh. Kalau dia mau offline dengan saya,
silakan datang ke Indonesia, kita offline, kita di Jakarta, kita diskusi kalau mau. Tapi kalau Anda penasaran dengan diskusi-diskusi saya, tinggal lihat di channel YouTube Zulkifli Emabas Official. Ketik di situ Edi Sidabutar, akan muncul ratusan hasil diskusi saya. Kalian nilai bagaimana si Edi berdiskusi dengan saya. Nilai di situ. Gak usah Anda bawa-bawa ke sini. Anda merasa dia jago karena dia di luar negeri. Jago hujat. Kami nggak mau. Dia hanya Begini Bang Juma. Ya, Izin gimana, Bang Juma. Berarti Edis TV sama dengan Yesus. Yesus pun waktu bermasalah dengan tentara Romawi lari dia sembunyi. Iya, dia ke Edis Efram. TV juga gitu. Iya. Iyalah. Iya, silakan Pak. Kita sapa tamu kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Israel. Sore Israel. Sore Israel. Maaf kita turunkan ya. Naik oten yang cerdas ya, teman-teman. Diskusi santai. Gimana kabarnya, Gurundaku? Sehat? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Abang gimana bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak belum berani keluar kandang ini. Hah? Hujan? Bukan masalah hujan, masih panas di lokasi yang waktu itu kita mau ini sadatin. Oh, iya, betul. Ya, jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, orang Yahudi, apakah pengikut Kristus? Bukan. Orang Belanda, orang Roma, ya itu pengikut Kristus. Nah, Kristus ini dari mana? Ini yang perlu dijelaskan oleh saudara Kristen. Bahwa Yesus menubuatkan adanya penyesat yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus. Itu kata Yesus di dalam Matius 24, nomor 4, nomor 5. Kepada muridnya Bani Israel, Yesus berpesan agar waspada kepada Yesus Kristus. Kita sapa dulu tamu kita ya Bang Zuma. Sore Ya, Mama. silakan. Sore Mama. Islam Kristen. Kristen. Silakan diskusi santai dengan Bang Zuma ya. Iya. Dengan data. Silakan Bang. Namanya dia Mama ya Bang. Bang Zuma namanya dia Mama ini. Mama, Iya. Mama loh Mama. Mama tak ada D-nya, nggak tahu baca kau kayak Muhammad. Tuh, tengoklah kan. Pengikut Yesus Kristus memang begitu. namanya juga penyesat. Kan sudah dinubuatkan. Waspadalah wahai Bani Israel terhadap penyesat yang bernama Kristus. Matius 24 nomor 24. Jadi memang pengikutnya memang begitu. Pengikutnya lucu memang. Pengikutnya itu hatinya berdarah-darah, jantungnya bisulan. Jadi kalau dia berbicara atau bersikap, ya pasti hujatan, penistaan dan seterusnya. Kayak gitu. Nama aja nyesatkan, nama aja menghujat. Itulah hebatnya ajaran kasih gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran kasih itu ajaran pengikut anjing dari Jerman. Pengikut anjing dari Jerman itu kan. Dia nyebarkan virus rabies. Into Nah Maria. itu, Into kebanyakan Maria. itu tuh, kayak gitu. Penuh kebencian, ajaran kasih itu kedok aja, ajaran Jadi kasih bukan itu kayak gitu, kedok. Abang Andalor. Henlor, bukan kayak gitu Yo. sebenarnya kalau ajaran kasih. Karena besarnya kasih karunia Tuhan akan dunia ini, dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya peroleh keselamatan. Jadi Tuhan Bapa korbankan anak untuk dibunuh Romawi. Jadi di situ. Jadi setelah dikubur oleh Yusuf Arimatea, apa kata Tuhan Bapa di dalam Efesus 5:2? Yesus persembahan yang harum bagi Allah.
Iya. Lemaknya yang Nah, ngaruh jadi ya. karena kasihnya Kristen dulu Tuhan ya. Bapa kepada anak, ya kayak gitu akhirnya. Yang Kristen dulu yang naik ke atas ya, yang Kristen yang membobot, penghujat di bawah aja ribut. Into Maria Kristen atau Islam? Ya, Itu Islam Maria. Bu. Oh, Ya Islam Bu. Mau itu mau sapa Bang Juma. oke silahkan. Halo, assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik teman-teman Kristen dulu ya, biar ada diskusi kita ya. Selamat sore, saudara-saudaraku. Sore, Ya, Ya, selamat sore. Sore, Bang. Gimana kabar? Sehat Bang Suma? Alhamdulillah sehat. Iya, syukurlah Bang Suma. Siap. Tempo hari melihat perdebatan dengan Pak Bom Bom di Superboy. Cukup luar biasa Bang Suma. Saya apresiasi Bang Suma ternyata bisa menunjukkan sikap yang santun berdebat ya. Karena saya tahu Bang Suma ini pernah lawan saya nih, sering ribut. Ya, tapi Dulu. saat bertemu Pak Bom Bom, ya betul Bang Suma pasti ingat saya pernah juga ngata-ngatain Bang Suma. Tapi sekarang Iya, Bang iya. Suma saya udah sembuh Bang Suma, saya nggak mau menghina, menghujat. Saya mau menunjukkan Alhamdulillah. sebagai Kristen sejati. Ya, Kristen sejati itu tidak menghujat. Karena Kristen diajarkan mengasihi, bukan menghujat. Itu Bang Suma. Jadi saya cukup apresiasi Iya, kemarin sampai seorang Pak Bom Bom dikatakan juga seorang pendeta, tapi nggak bisa menunjukkan sikap santun. Ya, jadi dia kena kemarin di Superboy. Gitu. Jadi ya memang sih kalau kita ini diskusi berdebat ya tunjukkan sikap adab yang baik. Begitu. Jadi saya tahu Bang Suma ini luar biasa, yang biasanya semangat ya kalau dalam orasi, narasi, tapi di Superboy cukup luar biasa. Jadi akhirnya ya Bang Suma sebagai pemenang, sebagai Kristen ya harus menerima itu. Ini di situ kelihatan kita, ya. Jadi saya sangat apresiasi dengan Superboy juga. Dia ateis ya. Katanya sih gitu, Justru Bang. orang ateis itu, ya dia ateis. Saya lebih suka orang ateis karena dia tidak punya kepentingan mau Islam atau Kristen. Cocok jadi penengah di situ. Jadi dia bukan Kristen ternyata. Saya pikir juga Kristen, ternyata dia ateis. Dia Kristen Pak Nah, jadi Richard, dia bisa. Kristen Pak Richard. Dia Kristen, cuma dia malu ngaku Kristen gitu loh. Maka dia ngaku ateis. Kebanyakan gitu. Betul. Nggak boleh Bang. Kalau di Kristen itu ada ayatnya dikatakan kalau engkau tidak mengakui aku di hadapan manusia, ya, atau kamu menyangkal, aku pun juga akan menyangkal kamu di hadapan Bapakku loh. Itu perkataan Yesus. Jadi kalau ada Kristen yang tidak mengakui, ya, bahwa dia seorang Kristen, Yesus juga akan mengatakan, aku akan menyangkal engkau juga di hadapan Bapakku. Nah, jadi kalau Kristen yang memang jujur, dia Pak Kristen, Richard. dia mengaku ateis, ya, Pak Richard, itu Kristen yang jujur. Kristen yang jujur. Kalau Kristen tidak jujur kan Iya. banyak itu. Pak Richard, tanya dikit Tapi- nih Pak Richard. Kenapa tuh Pak Richard? Banyak Kristen tuh banyaknya marah aja, penuh kebencian aja dengan Islam tuh. Kenapa? Kayak Pak Richard dulu lah kan. Pak Richard dulu kan kalian udah tobat. Itu apa sebabnya Pak Richard gitu loh. ya itulah kan kita harus tahu ya bahwa itu ada namanya roro iblis itu, roro penghujat. Ya memang sih saya juga kasih tahu di room Kristen, saya juga kena bully juga di saudara-saudara Kristen karena saya bilang kalian itu tidak mengajarkan apa yang dikatakan Yesus hukum kasih. Kalian kalau dibilang apologet Pertanyaan saya Pak harus Richard. menjawab. Pak Richard, Gimana Bang? pertanyaan saya, apakah Bapak masih menuhankan Yesus? Oh iya dong Bang, tetap sebagai seorang Kristen ya saya percaya Yesus adalah Tuhan bagi saya. Oke, Itu, tapi silakan saya Guru tidak boleh menghina, menghujat agama yang saya tidak imani,
Ya, Oke, kan, silakan apalagi Gunda. ditafsirkan. Izin Begitu, King Richard. saudaraku. Langsung diskusi Iya, sebentar, aja, King Richard. langsung diskusi aja, langsung Iya, saja. King langsung, Richard langsung. silakan. Ya apa-apa, boleh. Jadi begini. Saya, Iya, Gimana, narasinya Bang? begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang muslim tuh satu-satu lah. Narasumbernya sudah Bang Zuma, Bang Waalaikumsalam Zuma. warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa kalau teman kita mau ini nggak apa-apa deh, nggak masalah. Ya, Iya, jadi gitu, nggak Bang, sedikit ya. Jadi aja. aku santun ya. Iya, silakan. Iya, silakan. Bang. Jadi kalau memang King Richard menuhankan Yesus, karena Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi Kristen. Nah, sekarang sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7 itu, sepanjang hidupnya Yesus berdoa kepada Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Jadi pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu berdoa kepada Tuhan, apakah dia bertuhan Wanes, Dewi Natur Yesus, Jesus only, atau dia seorang Tritunggal? Sebagaimana dalam jemaat Kristen. Silakan Bang Richard. Ya, gini Bang, siapa? Bang Raja Goda ya, Bang Raja Ya, Goda. Raja Goda, sering ya. juga aku diskusi. Ya, sering kita kadang juga diskusi ya, aku ingat ya. Jadi gini Bang, kalau berbicara tentang konsep ketuhanan, memang sih ini sampai kiamat juga nggak selesai Bang. Di semua room itu tuh terus, saya juga jadi akhirnya kayak enak juga sih kalau mau jawab itu. Maksud aku kalau mau ini kita diskusi yang agak berkembang sedikit lah. Karena kalau bicara konsep ketuhanan ya kita harus akui bahwa agama itu kan sifatnya subjektif ya karena saya meyakini ya saya menganggap agama saya benar, begitu juga saudara, ya kan? Tidak akan ketemu kebenaran di saya, kebenaran di Anda juga pasti berbeda. Gitu Bang Raja Goda. Jadi memang sih kalau coba kita bertanya hal yang lain, memang kalau konsep ketuhanan itu sampai kiamat nggak akan selesai Bang. Dan itu terus. Dan saya juga Silakan jadi bosan. Gurunda disambung Jawab yang narasi itu. Bang Richard. Gurunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini kawan, kalau di Islam itu inti daripada Islam ini diwahyukan kemudian untuk seluruh umat manusia, untuk seluruhnya, dan cakupan daripada ajaran Islam itu diminta oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125 diterangkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Serulah manusia. Jadi ada perintah, serulah manusia, ajaklah manusia, beritakanlah kepada manusia, kabarkanlah kepada manusia agar mereka menuju kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Perintahnya kemudian wajadilhum, berdebatlah dengan mereka, tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Karena Allah tahu bahwa tidak semua manusia yang diajak kepada Islam akan mau. Maka pasti di antara mereka ada yang mau berdebat, ada yang berdebat dengan Islam. Pasti itu ada. Kaidah ini Al-Quran ini ada. Jadi serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan cara pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan dilarang berdebat, dia harus belajar Quran lagi. Ada perintahnya, berdebatlah, tapi dengan cara yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kata Quran, itu kata Allah. Nah, lalu kenapa kemudian Bang Suma selalu ngegas kalau berdiskusi? Karena ada dalilnya juga. Al-Quran menarasikan kemudian wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Nah, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Nah, itu pengecualiannya tuh. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi jangan berdebat dengan ahli kitab.
Bani Israel, jangan. Kecuali kepada orang-orang zalim yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Siapa orang zalim itu? Yang mengaku diri mereka itu berasal dari Bani Israel. Siapa? Yang berasal dari ahli kitab katanya. Ya saudara-saudara kita Kristen ini. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam sholat, kita berlindung kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang dikatakan sesat di situ? Mereka ini yang zalim di tengah-tengah ahli kitab. Gitu saudara-saudaraku. Jadi Al-Quran memperingatkan dengan kaidah jelas. Jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan baik. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa? Terhadap orang zalim ini kita harus keras, kita harus tegas. Karena orang zalim ini seibarat virus, seibarat kuman, dia akan menyesat, dia akan apa istilah itu, memberikan penyakit yang diderita akan berakibat fatal kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Artinya menjalar. Jadi kalau kita tidak cut, seibarat dalam tubuh kita ini ada kanker, harus dioperasi supaya tidak menyebar kemana-mana. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quran supaya tidak menular. Makanya Al-Quran menyeru kepada umat Islam. Apa suruhan Allah kemudian? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, itu perintah Allah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Orang-orang kafir yang senantiasa mengajak orang-orang beriman untuk menyembah kepada togut, menyembah kepada selain pencipta langit dan bumi. Maka kita harus perangi. Nah, saatnya sekarang bukan perang angkat pedang. Saatnya sekarang adalah perang logika, perang argumentasi. Media sosial menyediakan itu. Maka kita harus tegas, kita harus keras. Karena itu perintah agama. Dan negara ini menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan syariat agamanya masing-masing. Merdeka kita ini untuk menjalankan syariat. Termasuk keras. Termasuk memerangi. Memerangi siapa? Saudara-saudaranya setan. Tapi berperang di sini adalah berperang logika. Makanya ada disebut komal diskusi lintas agama. Nah, disitulah kita saling berperang. Berperang logika. Jaya pendapat, memberikan argumentasi yang berdata dan berdalil. Jangan juga melempam. Wah, kita tidak boleh ini kan saudara kita Kristen. Meski Nabi dihina, Rasulullah dihina, Islam dihinakan, Allah dinistakan. Kita nggak boleh, kita dilarang. Oh, bukan begitu Islam itu. Tidak begitu. Misalnya nih, ada orang yang berjalan di atas jurang, di pinggir jurang. Kalau kita menyampaikannya pelan, Mas, jangan jalan ke situ, Mas. Nanti Mas jatuh loh. Mana dia mau dengar? Mana dia mau dengar? Atau sekali biar dianggap kita ini perhatian, tapi dalam hati kita, oh semoga kau jatuh, semoga jatuh. Lembut caranya, Mas, hati-hati Mas, jangan ke sana. Udah tahu mau jatuh semakin lembut dia. Tapi kalau orang cinta dibarengi dengan kasih yang sayang mutlak hakiki dari dalam, semakin keras dia menegur, semakin orang itu bahaya, semakin orang itu terancam dengan sesuatu yang membahayakan, semakin tegas. Woi, jangan kau berdiri di situ. Awas kau jatuh nanti. Apa ini? Ah, gitulah contohnya. Artinya orang ini menegur keras demi keselamatan orang tersebut. Dan itu mutlak dari dalam hati. Meskipun orang itu bukan keluarga, bukan sesuku, bukan sebangsa. Tapi karena ada cakupan sayang sebagai sesama manusia, dia peringati, jangan kayak gitu. Kau jalan ke situ kau mati. Sekalipun ditambah dengan kata cuplis, cak kangkung, ya, cak ayu, apalagi toples, apalagi nenek mukiper. Karena ingin orang ini supaya sadar, tersadarkan. Bayangkan, kalau dia kena AIDS, mungkin dia menderita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Mungkin. Artinya lepas dari itu bisa saja dia sembuh. Tapi kalau dia mati dalam kekafiran,
Kehidupan akhirat kekal, dia di neraka. Mana cinta kasih kita ketika kita membiarkan orang-orang ini kekal di neraka? Beda cerita kalau dia datang memerangi kita. Itu kaidah di Islam, saudara. Waqatilu awliya asyaitan. Innahu kada sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Maka kita harus memerangi. Nah, seperti itu. Jadi jangan salah paham ketika Bang Suma itu tegas, keras, bukan karena benci. Karena sayang, seibarat yang tadi itu. Bang, jangan ke situ bang. Di situ ada jurang bang. Jalan aja. Bang, kocok. Diam situ, diam. Apa ini? Diperingat kau mau mati kah? Kau sudah bosan hidup kah? Toples? Nah, kayak gitulah ceritanya mungkin. Tapi tidak semua orang bisa memandang ungkapan dan ucapan Bang Suma itu dari aspek positifnya. Ada yang mengatakan, penghujat, penista, suka mengolok bla bla dan seterusnya. Tapi Allah, demi Allah, saya berangkat dari niat untuk membantu teman-teman untuk memahami Al-Quran, sekaligus juga bisa sedikit belajar tentang Bible. Silakan. Alhamdulillah. Ya, oke. Makasih Bang Suma. Jadi saya ada menggarisbawahi tadi itu kecuali dengan cara-cara yang baik. Ya. Betul Bang Suma ya? Betul sekali. Itu benar. Kalau dengan cara-cara yang baik ya nggak ada salahnya. Ya kan? Jadi kita ada edukasi, ada ilmu yang bisa kita dapat. Tapi kalau kita asalnya menghujat, itu kan menimbulkan kebencian. Ya kan? Ada balasan lagi nanti akhirnya kan? Jadi apalah kita diskusi, berdebat, ribut. Jadinya kan, jadi akhirnya menimbulkan kebencian. Ya, kebencian itu kan dari iblis. Betul ya Bang Suma ya? Jadi memang kita di sini banyak ya yang kebablasan, ya kan? Bikin ruang-ruang debat hanya untuk saling menghujat. Bukan, padahal ayat suci mengatakan seperti tadi Bang Suma, kecuali dengan cara-cara yang baik. Itu yang, dan juga saya percaya di Al-Quran juga mengatakan janganlah menghina sesembahan mereka karena mereka akan membalas menghina Tuhan Allahmu di luar akal. Itu jadi itu saya tahu kalau Islam ya ajaran memang seperti itu, tapi orangnya, saya bukan agamanya, orangnya. Begitu juga di Kristen, ada ajaran kasih, tapi kenapa ada seorang pendeta yang ikut berdebat menghina sesembahan orang? Itu bukan seorang pendeta, ya kan? Seperti izin sedikit, Gurunda. Izin sedikit, Gurunda. Iya, Bang Richard. Ya, Bang Richard. Saya mau tanya, ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terus yang di sebelah kiri Yesus siapa? Nanti dilanjut sama Gurunda. Silakan Bang Richard. Sebentar, jaringan saya tadi kurang bagus signal. Coba gimana Bang Samudra? Ketika Yesus terangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di sebelah kiri Yesusnya itu siapa? Nanti disambung sama Gurunda. Ya, jadi gini, Bang. Ya, saya sebelum jawab ya memang sih di Islam dan di Kristen juga di Al-Quran dengan Alkitab. Kan di situ kan kita harus akui bahwa ada ilmu yang harus kita kuasai. Di Muslim, di Kristen kan ada ilmu hermeneutik ya, ilmu tentang penafsiran. Saya saja sebagai orang Kristen belum tentu saya bisa memahami secara utuh. Ya. Begitu juga di saudara Muslim, ada 15 ilmu loh. Ustadz mengatakan 15 ilmu, walaupun sebagai Bang Suma saja, saya belum tentu bisa menguasai itu. Ada 15 ilmu. Ini Ustadz saja mengatakan belum tentu mereka bisa menguasai semua. Jadi karena di ayat Al-Quran, di Alkitab, itu ada berupa syair. Betul ya? Syair atau makna alegoris. Itu memang butuh pemahaman yang tinggi, ilmu penafsiran yang tinggi. Di Kristen ada hermeneutik. Itu kita harus bisa memahami di situ. Ya, kalau saya tidak tahu, saya mengaku saya tidak tahu. Saya nggak mau memaksakan. Ya kan, nanti saya dikatakan menambahin, bikin asumsi. Kitab suci dikatakan jelas, janganlah menafsirkan kitab suci sesuai dengan pikiran Anda. Begitu Bang. Ya, jadi kalau dikatakan tadi di sebelah kanan, memang Yesus berkata dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Ya kan, kalau di sebelah kiri kan nggak ada dikatakan di sebelah kiri. Saya nggak mau nambahin karena tidak ada tertulis. Iya kan? Saya lebih baik saya cari aman. Karena saya nggak mau menambah-nambahin. Karena nggak ada dibilang sebelah kiri siapa. Gitu Bang. Ya, jadi saya orangnya netral aja, yang lurus-lurus saja, nggak mau terlalu karena kita suci nggak boleh ditambah-tambahin, nggak bisa ditafsirkan. Seperti gitu Bang. Kalau menurut kitab suci itu gimana kan ini, Gurunda? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa loh. Udah jelas di situ. Kalau di sebelah kanan berarti sebelah kirinya Allah Bapa kan gitu. Iya, jadi gini. Kalau Islam itu kan kita Islam ini tidak pernah mau berurusan dengan disiplin ilmu apapun yang kemudian digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen memahami Bible. Islam datang dengan Al-Quran, mengajarkan kesempurnaan kemudian di dalam kaidah hukum yang datang kepada para nabi, terlepas kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang kita tahu kemudian adalah datangnya Islam adalah untuk meluruskan kaidah pengajaran Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Di Islam diajarkan wa is qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakiti aku padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Pesan ini sampai ke kita umat Islam bahwa ternyata kaumnya Nabi Musa sering menyakiti Nabi Musa. Itu pesan yang muncul di Al-Quran. Lalu kemudian berlanjut masa, Allah juga mengabarkan kepada Nabi Muhammad, wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Setelah Nabi Musa, dalam Al-Quran muncul Nabi Isa. Nabi Isa pun ternyata menyeru kepada Bani Israel, umat yang sama dengan umatnya Nabi Musa. Sesungguhnya aku ini utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Torah. Dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang datang setelahku, yaitu bernama Ahmad. Simpul yang muncul kemudian kepada kita umat Islam, umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika datang kepada Bani Israel, mengajarkan kepada mereka akan datangnya Nabi Muhammad di dalam pengajaran beliau kepada kaumnya Bani Israel. Cek per cek ternyata ketika sampai sebuah kitab dari Israel konon sampai ke Indonesia, di situ tak ada nama Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata sebelumnya memang Nabi Musa sering disakiti oleh kaumnya. Bagaimana mungkin kemudian Nabi yang sering disakiti, lalu kemudian kaumnya yang sering menyakiti, bisa meloloskan nama seorang nabi di luar dari bangsa mereka. Sedangkan nabi yang ada untuk mereka saja mereka sakiti, apalagi nabi yang ada di luar mereka. Tentu mereka akan menghapuskan nama tersebut, menghilangkan nama tersebut. Itu yang muncul di pendalaman materi keislaman orang-orang yang belajar tentang perbandingan agama. Berlanjut, Al-Quran kemudian menarasikan, apa kata Quran ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel sebelum Nabi Muhammad. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Nah, masuk poinnya di sini. Poinnya di sini. Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku sebagai Tuhan selain daripada Allah. Nah, di sini muncul poin. Muncul poin ini. Tak ada urusan dengan saudara Kristen sebenarnya, tak ada urusan. Akan tetapi setelah harga mati terikat dalam kaidah Islam, munculnya sekelompok manusia atau sebuah kaum yang mempertuhankan utusan Tuhan. Dalam simpul keimanan umat Islam itu adalah kesyirikan, itu adalah kesesatan, itu adalah kezaliman. Kristen dengan kendaraan kemudian amanat agung, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, masuk ke Indonesia, menghantam akidah umat Islam penduduk pribumi yang lebih dulu menduduki negara ini sebelum menjadi negara, maksudnya tanah air ini, lebih dulu memahami
bahwasanya ada nabi di tengah Bani Israel tanpa ayah tapi dituhankan. Muncul Kristen masuk ke Indonesia mengajarkan untuk menyembah kepada oknum manusia Kristus bernama Yesus. Apa yang terjadi? Terjadilah dialog. Jadi kalau Kristen membahas tentang Islam, ya kita tuh juga tidak akan heran-heran amat. Karena kenapa? Di dalam kitab mereka tak ada tentang Islam. Tetapi ketika mereka menggunakan istilah-istilah Islam, disinilah kita heran. Nah sebaliknya, ketika umat Islam kemudian membahas tentang Kristen, seharusnya orang Kristen jangan bertanya, ada apa kok bisa seperti itu? Karena ternyata Al-Quran memberikan pesan dari ilahi, menerima pesan ilahi bahwa ada sosok Nabi yang pernah datang di tengah Bani Israel yang disembah kemudian oleh orang-orang yang ada pada masanya. Cek per cek, ternyata hari ini keciduk orang Kristen menyembah sosok Nabi yang mereka sebut dengan Yesus Kristus. Maka apa endingnya? Berdialoglah kita, berdebatlah kita. Maka yang kita pakai sekarang ini adalah jangan pura-pura sembunyi kayak kura-kura dalam perahu, jangan. Tampil sebagai pendebat Kristen, kami juga tampil sebagai pendebat Islam. Pakai kaidah saudara, kami pakai kaidah kami. Uda'u ila sabili rabbi bil hikmah wal uidatil hasana wajadilhu billati hiya ahsan dan seterusnya. Ya, itu jelas itu. Artinya kaidah kami berdebat. Tapi hati-hati, karena Islam punya koridor. Apa itu? Illal ladzina zalamu minhum. Ada dalil pembenaran untuk kami tegas. Ada perintah untuk kami memerangi. Memerangi dalam aspek akidah, argumentasi. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran. Faqatilu awliya asyaitan. Nah, perangilah saudara-saudaranya setan. Seperti itu saudara. Pada kesimpulan akhir, kenapa kami menganggap saudara ini adalah saudara daripada yang saya sebutkan tadi? Karena yang menginginkan kemudian penyaliban terhadap Yesus hanyalah anak-anak setan. Dan saudara menerima ajaran itu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Maka tak ada yang bisa kemudian memundurkan selangkah pun para apologet Islam dari mempertahankan serangan-serangan kristenisasi dan pemurtadan. Harus maklum itu. Kita harus maklum itu, keadaan itu. Maka ketika saudara King Richard kita ini tampil untuk memperbaiki, mengatur kemudian langkah-langkah bagaimana diskusi dengan baik, saya Bang Suma selaku ketua pembina apologet Islam Indonesia menyambut baik itu. Mari kita berdiskusi dengan diskusi yang berhikmat, diskusi yang hasanah, yang baik, untuk kemudian menyampaikan kaidah-kaidah. Islam mengajarkan kemudian bertauhid, Kristen mengajarkan bertuhan. Maka mari ajarkan bagaimana konsep bertuhan di Kristen, kami ajarkan bagaimana cara bertauhid di dalam Islam. Sederhana untuk itu. Makanya saya melalui beberapa rapat internal apologet Islam Indonesia, apa yang saya sampaikan? Nah, ini mungkin di orang-orang pusat API tahu. Saya sampaikan berkali-kali di dalam forum, tolong tegur keras orang Islam yang menggunakan nama-nama yang menistakan agama Kristen atau menghinakan agama lain. Misalnya akunnya seperti misalnya Paulus Botak, mohon maaf, ini misalnya Paulus Botak, itu tegur keras. Kalau dia tidak bisa ditegur, kasih, kalau Anda tahu dia di mana, beri surat teguran. Kita tidak boleh omnya Yesus, pamannya Yesus, itu nggak boleh, tidak boleh. Kaidah-kaidah melarang. Islam nggak boleh memberikan kemudian ruang orang-orang seperti itu. Dan kalau ada api memberikan ruang kepada orang yang namanya saja sudah menghina, menista, maka saya sendiri akan berikan surat teguran. Itu artinya apa? Bahwa kita menginginkan kemudian adanya kebaikan antar agama, khususnya Islam dan Kristen. Melalui apologet Islam Indonesia, kita sajikan diskusi-diskusi yang bermartabat. Terkecuali itu tadi, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Yang zalim itu di antaranya juga adalah orang yang jahil, orang yang memperbodoh dirinya. Seperti itu, saudara. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan. Silakan. Luar biasa Bang Suma, ya. Terima kasih Bang Suma. Jadi saya tahu Bang Suma ya memang sih selama ini
Ya emang sih di beberapa room-room itu kan dari sepihak ya. Tapi ya setelah saya diskusi dengan Bang Suma, ya apa yang dikatakan Bang Suma, hentikanlah ya itu kalau kita kalau berdebat dengan cara-cara yang tidak baik, menghina, bikin akun-akun yang provokasi, ya itu dari keluar sendiri dari Bang Suma mengatakan itu sebagai ketua API. Janganlah kita kalau mau diskusi yang baik, jangan pakai akun-akun yang provokasi yang seperti tadi yang Bang Suma katakan. Jadi ya ternyata Bang Suma dari niat baiknya juga sudah ada dari dalam diri Bang Suma. Ya kan, jadi saya sangat setuju sebagai orang Kristen juga ya banyak akun-akun Kristen yang menghina, yang menghujat dengan kata-kata yang di luar batas juga ya. Itu saya tidak setuju dan itu bukan Kristen. Saya katakan itu bukan Kristen. Ya, walaupun dia di situ membahas Alkitab atau apa, tapi itu bukan Kristen. Kalau sudah menghina, menghujat, itu sudah di luar pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihlah sesamamu. Dan yang lebih tinggi itu kasihlah musuhmu. Saudara Muslim itu sesama kita, bukan musuh. Nah, Yesus mengatakan musuh saja dikasihi. Jadi kalau ada Kristen yang menghujat, itu bukan Kristen, Bang. Saya yakin itu sekali bukan Kristen. Dan itu dari roh iblis itu. Itu dari roh iblis. Saya jelas mengatakan itu. Kalau dia juga mengaku sebagai seorang pendeta itu tidak pantas lah bersikap seperti itu. Ya, dan itu jadi batu sandungan juga. Kita orang Kristen yang tidak tahu apa-apa, kami juga akan kena, kami juga akan dibenci. Yang tidak mengerti situasi perdebatan di TikTok, ya kan? Kasihan. Ya kan? Jadi saya mau tampil sebagai seorang Kristen yang menunjukkan sikap kasih. Walaupun saya dihina, saya juga saya cukup mendoakan saja. Pasti suatu saat Tuhan kasih hidayah. Ya kan? Jadi pembalasan adalah haknya Tuhan. Kita nggak boleh. Nah, jadi itu bukan dari Kristen Bang Suma ya. Kalau ada Kristen-Kristen begitu, ya seperti ya saya sebut aja seperti Edis. Edis itu saya pernah perhatikan waktu debat dia tentang kekristenan aja dia nggak paham ternyata. Dia masih di bawah, masih di bawah standar dia. Nah, tapi kalau dia bertanya, saya tahu Edis ini menggunakan kata-kata manipulatif. Paham yang dikatakan kata-kata manipulatif yang menggiring. Ya, menggiring yang pertanyaan yang memang tendensius, bukan bertanya untuk ingin tahu kebenaran, tapi memang untuk menghujat. Itu memang tidak pantas dan ya kasihan saudara-saudara Muslim yang awam, mereka juga masih ada juga yang mau naik. Richard, kan lucu kan? Seperti Pak itu. Richard monitor. Boleh kita langsung berdiskusi dengan Gurunda biar ada edukasi buat saudara-saudara yang di bawah? Tidak, gini Bang, saya cuma pencerahan saja dulu dengan Bang Suma, ya kan? Ya, kita tahulah ya, kalau saya tampil dengan baik, dengan santun, pasti Bang Suma, siapapun itu akan menghormati saya. Ya kan begitu, kalau kita menghargai orang pasti menghargai kita. Itu hukum dalam dunia sosial itu. Kalau kita saling menghargai, orang pasti akan membalas dengan, kalau saya tampil dengan menghujat, saya yakin pasti juga akan ada balasan. Jadi semua itu dari diri kita, orang itu adalah cermin buat kita. Kalau kita tampil baik di depannya, orang juga pasti akan berlaku seperti itu. Seperti itu Bang ya. Jadi saya cuma mau menjalin hubungan bahwa Kristen nggak begitu-begitu juga Bang. Ya, tidak semua Kristen seperti itu. Ada juga Kristen yang baik dan mau saudara-saudara Muslim saya tahu juga banyak yang baik. Bukan agama, tapi orang-orangnya yang terkadang salah menafsirkan. Begitu. Jadi seperti itulah saya terus terang ya, saya dengan Mas Suma sudah lama, sudah berapa kali, tapi saya udah nggak mau lagi seperti itu, mau saling menghujat gitu. Maaf Bang, ini saya lagi maghrib di sini, saya mute dulu, saya menghargai Anda ya, mungkin kedengaran ya noise ya. Jadi silakan lanjut aja dulu, saya mute ya. Di sini lagi maghrib, rumah saya dekat masjid, kurang lebih 50 meter, kedengaran ya? Oke ya, lanjut aja Bang, atau naikin Kristen yang lain, saya mute aja dulu. Oke, saudaraku. Oh iya. Oke. Silakan bagi yang ingin berobat dengan Bang Zuma diharap naik. Nih Bang, nih tak kasih contoh yang tadi ya. Ini terjadi 1 jam yang lalu. Nih, ini yang kita tidak inginkan kemudian terjadi di antara kita sebagai anak bangsa ini. Ini komal Kristen, tapi
mereka kemudian menggunakan Ustadz Gurunda. Nah, sempat dia buka kamera, dan ketika dia buka kamera itu, dia seakan-akan memperlihatkan wajah saya. Apa tujuannya memperlihatkan wajah saya? Supaya yang dianggap penghina Allah dan penghina Nabi Muhammad itu adalah Bang Zuma. Bisa nggak lebih besar lagi ini, teman-teman, supaya bisa dilihat. Nah, inilah yang dimaksud zalim. Moderator gedein. Orang-orang zalim ini yang kayak gini. Digedein Bang Zuma, digedein Bang Zuma. Gedein satu moderator. Bentar ya teman-teman. Iya, siap. Kebalik. Kebalik. Ya, mantap. Tuh. Ini dibilang ini yang di Gurunda dia. ya ini terjadi tadi, semuanya mengaku Kristen di atas. Ini ditulisnya Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam sepenghujat-penghujatnya, misalnya sesuai dengan kategori penghujat, tidak ada yang pernah menggambarkan begini. Ini mereka penghinaannya sudah sangat luar biasa tuh. Itu kalau nggak salah akunnya Gurunda kan, Bang Iya, Zuma? Gurunda ini. Betul. Terlalu estetik dia. Nih contoh ya, contoh. Punya akun banyak itu, banyak. Nah, ini teman-teman, nanti dia buka kamera teman, dan dia perlihatkan wajahnya. Tapi wajah itu yakin sekali itu adalah foto-foto yang kelihatannya dia ngambil foto saya. Coba lihat nanti. Ini sangat keterlaluan Bang Sumaya, ini sangat keterlaluan. Kalau saya bisa juga melaporkan ini. Iya Bang. Ini nggak apa-apa, ini dilaporkan ini. Supaya orang ini jadi efek jerah juga, yang lain juga jangan ada yang ikut-ikutan. Ini sudah keterlaluan, saudaraku. Ini Nanti bukan ajaran dia- Kristen ini. Nanti dia Gitu, tampilkan Bang. sebuah foto, biar dianggap itu Dilaporkan ada- aja Bang. Direkam, Bentar. dilaporkan, bikin, saya setuju. Supaya kita ini yang Kristen-Kristen yang nggak tahu apa-apa, jangan kena getahnya. Nah, wajahnya nanti diminta wajahnya dia perlihatkan. Tapi foto yang diperlihatkan ini. Ada. Ini hampir tiap hari Gurunda. Bang Zuma ini hampir tiap hari dia melakukan. Tuh, ini foto saya diperlihatkan tuh. Tuh. Dia perlihatkan fotonya Bang Zuma tuh. Supaya dianggap saya pelakunya. Coba lihat. Nah, Setuju, inilah Bang. teman. Itu dilaporkan Bang Zuma, laporkan aja. Saya setuju itu. Ya, King kami Richard lah yang nggak tahu laporkan. apa-apa, nggak tahu. Ya? King Richard, Oh, pasti. King Richard lah yang Kalau laporkan. saya kalau oke, boleh dikirim ke saya, ke DM saya akan tunjukkan bahwa saya juga tidak senang perlakuan Harus gitu. akun-akun seperti itu, ya kan? Dan ini kami juga yang kena, Kristen yang nggak tahu apa-apa kena juga. Orang akan membenci kami, seakan-akan itu dari kami juga. Itu nggak boleh, ya. Jadi memang benar harus dilaporkan. Coba kirim ke DM ke saya upayakan juga supaya juga ada dari Kristen melapor gitu Bang. Jadi bukan cuma dari Muslim, bahkan Bang Kristen juga Richard tidak dicatat ya, dicatat menyetujui nama atas akunnya itu Gurunda ya, diingat nama Ya. akunnya Gurunda. Nanti Bang di Richard DM Bang. samperin ke Ya, di Ronda, DM kasih aja tahu. Bang. Ya. DM aja aku. Nanti coba aku berusaha. Aku juga ada pengacara juga sih, ya, supaya orang ini juga dikasih pelajaran, ya kan? Jangan ada timbul lagi akun-akun yang lain seperti itu. Maaf saudaraku, ini kedengaran ya, lagi maghrib di sini. Silakan. Ya. Ya, sama Kang King Richard, Bang Richard. Di sini juga maghrib mau azan juga. Silakan teman-teman untuk melanjutkan kemudian materi ini ya. Ya sebisa mungkin hindarilah ya menghujat itu ya. Kalau seperti yang tadi ini sudah berlebihan sekali dia. Karena ya itulah saudara Dosmen ini kalau dia benar-benar ingin memperjuangkan
toleransi beragama. Ya sudah berapa bulan kemudian ndak ada tuh kulihat dia melaporkan orang yang seakidah dengan seagama dengan dia. Sibuk joget aja dia Gurunda. Malah piti-pitinya itu nyerang-nyerang ya akidah, membuat risau. Kenapa saya katakan? Ya pertama dia joget di depan gambar Ka'bah dengan lagu-lagu Yesus. Kemudian malam Natal dia masak-masak babi dengan dia pamer bahwa saya bersama dengan orang Islam masak babi. Itu penghinaan sebenarnya. Sebelum sholat Jumat, persiapan sholat Jumat, joget-joget lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian dia joget-joget dengan temannya yang pakai hijab, lagu-lagu Kristen. Itu sebenarnya menistakan sekali. Itu sudah menghinakan dan sangat menyakiti hati umat Islam. Di saat track recordnya lagi melaporkan dugaan penistaan, justru dia melakukan penistaan. Itu menghinakan, kebablasan dia. Itulah ya teman-teman. Jadi kami hadir karena cakupan Al-Quran. Perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kristen juga hadir karena perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu sama-sama. Jadi Islam Kristen sama-sama agama syiar. Cuman cara-caranya ini yang harus dibenarin, harus dibetulin. Kenapa apologet Islam ini berdiri? Apologet Islam ini berdiri kan nanti tahun 2023 kalau seingat saya. 2023 berdirinya apologet Islam ini. Baru berapa tahun? Gurunda, 2023. Ya, Betul Gurunda. 23. Nah, 2023. sedangkan STT itu sudah berdiri berapa puluh tahun. Belasan Isinya tahun. menghujat Islam. Lembaga Bible Indonesia, coba. KBBI mana yang tidak menyatakan Allah ALLAH adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab? Semua KBBI dari versi manapun akan menjelaskan ALLAH adalah nama dalam bahasa Arab. Nama dalam bahasa Arab. Sedangkan kitabnya saudara Kristen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Tapi kenapa nama dalam bahasa Arab dipakai masuk ke situ? Ini penistaan, penghinaan secara lembaga. Tetapi mau sampai kapan mau harus kayak begini terus? Ketika kami umat Islam menyampaikan risalah keislaman, dianggap penista, dianggap penghujat. Bahkan acara ulang tahun daripada Yayasan Islam, kami didatangi oleh misionaris, jadi korban kami di situ. Kami yang dilaporkan sebagai pelaku, kan lucu ini semuanya. Lucu. Ya, lucu. Yang benar kalau saya pergi ke gereja, bagi-bagi baju kaos yang tertulis ayat Al-Quran. Baru boleh saya dilaporkan. Ini acara internal, datang misionaris, alasannya sidak dulu. Kami mau sidak api. Sidak itu kan bahasa tidak bagus. Seakan-akan kami ini dibawa kalian, dibawa dia, dibawa pimpinan dia. Wewenang dia. Disidak. Iya, wewenang dia. Kami mau disidak, pakai topi ini lagi, Densus. Densus. Kayak gitu. Iya, dan dia sudah akui rekaman videonya lengkap itu. Giliran kita bakar, kita dibilang pelaku penistaan. Gimana dosmen. Aduh. Ya saya kira begitu sahabat. Akhi, saya izin ibadah dulu. Ya, silakan dilanjut ya Bila Ali. Tafadhal, Makasih ya. Ya, Assalamualaikum Ki. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang, siap Bang, makasih Bang. Iya, makasih. Tetap aja standby di situ Bang, nanti habis itu. Ya, yang di bawah gimana? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Abah Ipul dilanjut yang lain, siapa tahu ada Otan yang pengen waras. Itulah, yang lagi nanya yang di bawah gimana kabarnya? Naik yuk. Juma Polda Sumut kirim salam. Alah, banyak kali cakap kau. Cerita Polda kau Jadi benar ya Kak, di Al-Quran itu kan di antara mereka nih ada yang baik gitu. Jadi orang-orang Nasara ya, bukan Kristen, Nasara, Yahudi itu ada yang baik, tapi kebanyakan fasik mereka gitu. Nah, contoh tempat kita sini gitu kan. Kayak King Richard di Alhamdulillah dia udah sembuh, kata dia tidak mau seperti itu lagi. Alhamdulillah, kan gitu. Alhamdulillah dia tidak mau seperti itu, kan gitu. Kenapa kebencian ini datang? Karena mereka ini betul, dia penyembah
yang datang tu malaikat yang iblis yang menyamar sebagai malaikat terang tu kepada Paulus di padang gurun itu gitu loh. Nah, pengikut-pengikut inilah yang penuh dengan kebencian, penuh dengan roh bejebul itu gitu kan. Yuk datang-datang marah, datang-datang penuh kebencian. Kalau Yesus benar sih baik sih. Tempel yang pipi kiri, kasih pipi kanan kan gitu. Tapi Yesus sendiri pun di Biblia pun enggak konsekuen juga dengan ucapan dia gitu loh. Nggak mampu dia buat, nggak mampu dia laksanakan. Iya, dilaksanakan kan gitu. Jadi sebenarnya dilema ya. Jadi gini, aku pun dari dulu katakan kalau Oten itu datang sopan kami segan gitu. Aku sampai hari ini ada namanya Bob dulu tuh. Nggak tahu kemana sekarang dia. Dia kok udah masuk di channel kita nih ngomong dengan kita. Aku enggak mau aku ngomong, diam aja aku. Aku malu benar dengan dia. Santun benar dia. Gitu kan? Dia betul-betul ya di tengah-tengah gitu. Ya, kalau di Komal ini Bang kan di bawah banyak tuh yang santun tuh. Ya kan Nadia kan? Biasanya banyak yang santun tuh. Baru buka aja si Nadia udah. Santun-santun kali orang ini. Santun kali kan tahu ya. Awal tadi buka aku Komal ya, ada yang bilang kalau si Agatha itu paling baik, adem roomnya itu katanya. Adem pula. Roomnya gitu loh. Roomnya katanya paling adem sedunia. Beda dengan Komal-Komal Islam katanya. Cuma lah, Oten ini kan udah terbalik semua dia. Neraka dingin katanya. Tapi ini Saiful, di bawah ini ada Oten namanya Marco. Kayaknya dia itu pinter. Coba suruh naik. Naik kok. Marco naik sini yuk. Ajarin kami. Marco. Apa dia bilangnya Bang, si Marco? Yuk Marco naik yuk. Marco. Ayo masuk. Naik deh yuk. Ayo naik Marco. Jadi tadi aku pikir tuh Ustaz Jumal sini aku tadi rekaman aku pikir Nina dia rupanya live. Maka aku tadi naik aku tengok benar kan? Kok ada yang lari-lari gitu. Nah, syukurlah tadi bisa ngomong beliau sebentar kan. Jadi seperti itu ya Oten-Oten ya. Kalau kalian datang sopan kami segan. Tengok tadi tuh King Richard datang. Ada enggak caci maki, ada enggak kemarahan? Enggak ada. Karena dia seperti itu. Nanti datang-datang marah kerasukan. Makanya aku tadi. Dan kalau kalian mau membungkam kami, gampang loh. Ayah kasih tahu aja caranya. Kalian jawab yang jujur apa pertanyaan kami. Nggak bisa ngomong kami langsung. Bang Samudra ya? Kebutuhanmu berapa? Tiga, udah selesai. Apa kami mau bilang lagi coba? Yang penting berani jujur, Bah. Jujur. Kalau Kayak tiga tapi tadi kan, satu habis lah. Kayak King Richard tadi kan, siapa dulu sebelah kiri Bapak. Enggak tahu dia. Selesai urusan. Selesai. Berlarut-larut kan? Nah, itu dia. Tuhan berapa? Tiga, udah. Ya ini si Marco udah naik nih, Bah. Ya. Marco. Nah, coba. Marco. Ini kayaknya hafal dari Kejadian sampai Wahyu ini. Coba. Waduh. Tes dulu. Ngeri juga. Ya. Ada yang mau disampaikan Marco yang bisa menambah wawasan kami di sini? Ya, gimana mengenai kata Allah itu gimana? Yang jelas kata Allah. Seorang manusia. Tapi dia harus menggenapi. Ya, dia harus menggenapi. Dan dia tidak mati karena bunga karang, Pak ya. Tapi karena kehabisan darah. Setelah dia mati pada hari Syabat, karena harus Syabat, karena pada waktu itu adalah Pesak, tradisi Yahudi setiap perayaan Pesak disebut Syabat. Lalu Yesua dikuburkan ya di Garden Tomb di Bukit Golgota, di bawah Bukit Golgota di Yerusalem. Dan dia hanya berlapiskan kain kafan ya. Pada hari yang ketiga Yesua itu bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya.
Pada saat dia bangkit, orang yang pertama melihat Yeshua bangkit adalah Miriam, yaitu muridnya, pengikut Yeshua yang setia. Nah, Yeshua bangkit pada hari Sabat dan waktu itu Miriam tidak boleh menyentuh Yeshua karena dia kados, ya. Kohen Gadol, dia sudah bukan manusia biasa lagi karena ada kuasa di dalam diri Yeshua pada saat dia telah mengalami hatikva. Disebut hatikva ya, seperti judul lagu kebangsaan Israel itu namanya hatikva, ya. Tapi dia bangkit, dia mengalahkan maut. Lalu Rabi Saul menulis berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Makanya setiap orang yang percaya kepada Yeshua, ya walaupun kritis hampir mati, gak jadi mati Pak, karena punya iman kepada Yeshua yang bangkit, Kaim yang memberi kehidupan, karena dia harus menggenapi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, akulah Ani Hatikva Haderek Haemet Hakaim. Akulah kebangkitan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Ya, jadi dia bangkit supaya manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan. Shalom, haleluya, amin. Ya, silakan. Oke, makasih. Oke, makasih. Ya, kita lanjut ya. Nanti kita akan lanjut ke sana ya. Tentu kita harus bicara dari secara struktur ya, dari mana kita harus mulai gitu kan. Kita ini adalah yang disampaikan tadi adalah betul, apa yang tertulis itu adalah tertulis di situ. Tapi ini kan klaim karena Yahudi tidak mengimani ada penyaliban terhadap Yesus ya, tidak mengimani. Mengimani, sebagian menolak Pak. Baik ya. Jadi orang Yahudi sampai sekarang secara umum yang percaya kepada Yesus itu berarti yang percaya maksudnya kepada Kristen atau pengikut Paulus akan percaya, tetapi Yahudi yang sejati tidak akan percaya bahwa ada penyaliban terhadap Yesus. Tentunya ini ada klaim, itu sah-sah saja karena itu iman Anda ya. Tetapi di sini kenapa saya mengatakan demikian ini kan, bahwa tidak sebelum penyaliban kita bicara tentang Baal, karena tadi saya sudah berjanji ya Baal ini, bahwa di sini bahwa Yesus hanyalah sekedar tokoh mitos dari bukan tokoh sejarah dengan alasan apa tentang penyaliban ini ya, mati dan bangkit ini. Memang tiadanya referensi yang masih ada mengenai Yesus pada masa hidupnya. Jelas yang saya sampaikan tadi adalah klaim. Klaim dari siapa? Tulisan kan Pak, itu tulisan manusia juga. Oke, baik Bu. Baik Bu. Itu tulisan manusia Pak. Baik Bu, sabar Bu ya. Jadi ini adalah klaim. Saya tidak sedang menolak klaim Anda, tapi saya sedang mengiyakan itu adalah klaim. Nah ini para sejarawan mengatakan Pak, bukan klaim. Klaim itu di asuransi Pak, klaim Sabar gitu ya kan. Bu, sabar. Tadi sabar Bu ya. Sama Pak Bang. Oke. Klaim itu asuransi. Sabar dong, gimana? Nah, saya bacakan ya. Di sini dikatakan tidak adanya referensi yang masih ada mengenai Yesus pada masa hidupnya. Kurangnya referensi non-Kristen. Artinya apa? Dari pihak-pihak luar, eksternal tidak ada mengenai pada abad pertama. Ya, hubungan antara tokoh Yesus dengan dewa-dewa Yunani, Mesir atau lainnya, terutama mengenai dewa-dewa yang wafat dan bangkit kembali. Ini disampaikan oleh filsuf Prancis ya, Charles Fourcade Ducis mengatakan demikian gitu kan. Dan kepercayaan Kristen yang tidak benar pada masa itu dalam bukunya Origin de Thought di tahun 1795. Nah, kita lanjut ini. Karena tidak adanya referensi ini, nah keimanan, kepercayaan yang ditulis di dalam bukunya teman-teman Kristen, adanya penyaliban dan lain-lain, ini menunjukkan memang ini adalah tentang hubungannya dengan dewa-dewa Yunani. Karena tahu bahwa Kristen ini berbahasa Yunani, ya kan, besar dan tumbuh berkembang di Yunani, bukan di tanah airnya sendiri Yesus. Nah, di mana di sini? Kita lihat di sini. Ini kita mulai apa? Kenapa dari sekian mitos ya, sekian mitos yang saya dapat ya, dewa-dewa yang mati dan terlahir kembali di banyak mitos. Di Aborigin ada, Persia ada, di Mesir pun ada, Horus, Osiris, Amun. Hindu pun punya, agama Romawi yaitu Mitras, Antes, Rosena ada. Dari sekian banyak saya mengambil dua nama, yaitu Tamus dengan Baal. Karena kalau diskusi dengan Kristen tentu kita berdasarkan literasi. Kalau eksternal mungkin
sedikit agak goyang karena memang terfokus kepada iman yang ada di kitab. Nah, Tamus ini di sini kita Baal. Nah, kita bahas di sini Baal. Siapa Baal ini? Bukan menurut Islam, ya. Bukan menurut siapa-siapa, menurut Bible sendiri. Nih, dalam sejarahnya siapa ini Baal? Nih, Baal artinya Tuhan, kemudian gelar dewa-dewa penduduk asli Kanaan. Lihat, di Israel nih yang ditentang oleh para nabi Israel dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian di dalam tradisi ya, itu ada kata ditentang kan? betul, Baal ditentang. itu ditentang oleh Tentang- nabi Israel Iya, dalam Perjanjian Lama ditentang. dalam kitab Tanakh ya. Ya, betul. Nanti akan ketemu kenapa diadopsi di Kristen nah ini ya. Nah, nih, tradisi Islam, dalam Islam Baal adalah nama berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel. Jadi dalam tradisi Islam pun mengenal itu, ada cerita itu dari Bani Israel. Kalau dalam Islam itu Nabi Elias atau Zakaria. Elias siapa ya? Lupa lagi. Ah, nih. Kemudian Elia itu yang Elia. membunuh Nabi 400.000 Elia. Nabi Baal, Pak. Iya, Nabi Elia itu ya. Kemudian, ini Iya. kita mengambil ini dari mana? Ini kita ngambil di Catholic Encyclopedia. Oke. Entry-nya Baal Balem ya. Kemudian Jewish Encyclopedia. Jadi ini memang ada sah resmi. Kenapa saya mengambil nama Baal? Jadi memang ini sudah diakui Baal ini ada. Kemudian kita secara ini secara literasi ya. Baal dalam demologi Baal Peor atau bahasa Ibrani-nya adalah Baal Peor adalah seorang iblis. Kenapa saya mengatakan Baalannya iblis yang menjelma jadi dewa? Ini data ya. Kemudian kita lanjut sebelum ke ini. Kemudian kita di mana? Kita mengenal Baal di Hakim-Hakim 6 ayat 31. Ya kan? Ini berarti kita masuk ke dalam Bible. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Nah, di sini ada kata Baal. Oh, Baal ini apa? Ada memang Baal, nanti kita kupas. Kemudian apakah Baal ini sama dengan Yesus? Kita nanti akan lanjut. Nah, kita lihat. E.O. Koting, ini bukan orang Islam ya. Ya. Dia membuat buku ini, sebuah buku, Baal ini the king of the king. Dia sampai volume 7. Nah, kita tahu siapa yang punya nama gelar king of king. Yesus. Oke, ini baru nyerempet nih, kita nyerempet. Oke, Yesus nih, Baal ini. Oke, kenapa persis gini ya? Di sini. Setan kan suka meniru-niru, Pak. Iya, itu biasa begitu. Oke, nggak apa-apa. Setan itu suka Masalahnya meniru, nih, masalahnya setan duluan baru Yesus ini, Bunda. Ya enggak dong, Yeshua dulu. Karena Yesus kan Yeshua nanti dulu, di jam Yeshua satu. melihat Satan itu dilempar dari langit, Lukas 10 ayat 13. Aku Oke, iya. melihat Satan Oke. dilemparkan dari langit. Ya. Baal ini adanya sebelum Yesus, zaman Elia gitu kan, teman. Di sini ya. Di sini Baal melawan kematiannya diyakini terjadi setiap tahun dan berakhir dengan kemenangannya. Baal menang, kemenangan membawa hujan kembali dan menyuburkan bumi. Baal digambarkan dengan sosok manusia berkepala, bertanduk Tulisan terbos. manusia yang Bapak baca. Enggak, itu baru penipuan, Pak. Enggak pernah. Sabar dulu. Kita kan nanti akan ke Bible. Buktinya, Pak. Kita akan ke Bible, saya bilang. Saya akan komparasi tetap ke Bible. Nanti dari ini ke Bible. Ini Nah, di sini. Ini demo Karena namanya. data yang paling valid Namanya dan demo fakta ini. yang benar itu adalah Nah, ibu baca nggak di Wahyu? Di Wahyu ada nggak bermata 7 bertanduk 7. Nah, Baal bertanduk. Wahyu 7. Iya, memang itu enggak. Oke, kita lanjut ya. Gambaran setan, Pak. Yang Ini ya. tanduk nih Wahyu 5 ayat 6. Ini digambarkan anak domba ini bertanduk 7 bermata 7. Loh, kok Baal ini? Bertanduk 7 ayat 7. Bertanduk 7 dan 7. Bertanduk 7 bermata 7. Jadi Ya di kan? situ di Wahyu 5 ayat 7, jadi jangan dipelintir juga. Oke. Di sana tulisan yang benar, aku melihat di tengah-tengah tahta itu dan keempat makhluk hidup itu, di tengah para tua-tua itu ada anak domba yang berdiri seperti Iya. ada seperti Seperti yang Baal. telah disembelih. Yang memiliki 7 tanduk, 7 mata dan 7 ruah Elohim. Betul. Seperti Oke, betul Bu ya. Berarti betul saya bilang ya. Betul saya bilang ya. Punya 7 roh Elohim ya, saya 11 ayat 2. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ke Baal dulu Bu ya. Jadi ini gambaran Baal ini, Wahyu ini kan
di abad-abad terakhir ini kan wahyu ini ketika Yesus sudah tidak ada, padahal Baal sudah berlalu nih. Wahyu yang ikut Yesus ikut Ya, Baal atau Baal ikut wahyu kan gitu ya. Pak, wahyu itu adalah penglihatan vision yang diberikan kepada Yohanan. Yohanan Oke. itu adalah murid daripada Yesua yang dibuang ke Pulau Patmos. Oke, nanti kita bahas itu Bu ya. Anda Kita mau fokus ke Baal ya. Kalau Anda mau dapatkan penglihatan, perlu juga dibuang supaya merendahkan hati. Oke, baik. Kita lanjut Bu ya. Nah, Ya. di dalam Yahudi nih ya, ada nih. Kita bicara tadi Baal ya, siapa Baal ya. Kemudian Bapak kita lihat. bilang Yahudi Ini kan kita bicara ini cerita Baal dulu dengan Tamus Bu. Ini kan cerita orang Yahudi nih Bu, yang diadopsi oleh di Perjanjian Baru. Ini kita kenal Semiras, Nimrod. Di sini ada Tamus, Nimrod. Kalau di Islam Namrud namanya Bu. Oke, Nimrod. Ini Tamus. Nah, kita bicara Baal tadi, sekarang Tamus Bu ya. Tamus ini adalah Son of God. Sama, Yesus juga sama. Lahirnya adalah 25 Desember. Ya. Sama Bu, ini sama. Dia niru. Yesua tidak lahir pada 25 Desember. Oke, ya. Oke, Yesua baik. lahir pada tanggal 14 Tisri. Ya. Oke, baik. Baik. 14 Jadi Tisri. berarti Ya. yang 25 Desember adalah penyembah Baal Bu ya. Oke, nanti dengar aja. Oke, kita lanjut Bu ya. Kita lanjut ke Baal. Ke Tamus. Ibu hati-hati, saya bilang dalam beriman kepada yang dianggap Tuhan, apakah ini Tuhan benar atau memang ini Baal? Memang Tuhan atau iblis? Nah, kenapa? Sudah diperingatkan di 1 Raja-Raja 22 nomor 3. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta kepada dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Ya, Tuhan telah amin. menetap. Betul. Ah, berarti apa ingat? Nabi palsu, Pak. Ngaku-ngaku Baik, nabi, oke, nabi. oke. Di sini Tuhan ini siapa roh dusta ini dari siapa iblis ini? Dari Tuhan juga. Iblis ini dari Tuhan juga, ya kan? Oh, katanya iblis bukan dari Tuhan. Nah, ini datanya. Oke, kita lanjut Bu ya. Kita ke Tamus sekarang. Di sini Yesaya 8:14. Kalau Anda baca Yesaya 8:14, jadi ada penjelasan Bu tentang Tamus. Di sini jelaskan, Tamus adalah dewa yang dianggap mati di musim tumbuh-tumbuhan. Ini bukan Islam yang mengatakan nih, dari sabda Bible ya. Tumbuh-tumbuhan mati dan hidup kembali. Nah, mati dan hidup kembali. Nah, saya ingat ini. Ezekiel berapa itu Anda baca? Yesaya 8 nomor 14 Bu, tentang Tamus. Di sini ada penjelasannya tentang Tamus. Nah, di sana ada penjelasan Tamus adalah. Ezekiel 8. Oke, silahkan. Ayat berapa? 14. Dan dia membawaku ke gerbang bait Yahweh yang menghadap sebelah utara. Dan tampaklah wanita-wanita yang duduk sedang meratapi Tamus. Dia berfirman kepadaku, sudahkah engkau melihat hai anak manusia? Ini penglihatan di Yeskiel ya. Engkau akan berbalik kembali, engkau akan melihat kekejian lebih besar daripada ini. Nah, di mana Pak ada tulisan? Oke, baik Pak. ya. Coba saya ajarin, saya Bunda ya. Maaf saya ajarin ya. Yeskiel 8:14. Lalu dibawanya aku ajarin saya, Pak. Saya butin juga skrip saya ya. Oh, baik. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan, ya, yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Oke, ini siapa dewa Tamus? Kan begitu. Bertanya, ada penjelasan di sini. Klik di sini, ya Bu ya. Tamus dewa yang dianggap mati di musim tumbuh-tumbuhan mati dan hidup kembali hidup kembali pada waktu tanaman tumbuh kembali. Nah, Jadi itu penipuan, tidak ada yang disebutkan hidup kembali, Pak. iya ini Ibu. Membawaku, ini datanya. Yeskiel 8 ayat 14. Dia membawaku ke gerbang bait Yahweh yang menghadap sebelah utara dan tampaklah wanita-wanita yang duduk meratapi Tamus. Nah, betul. Ini. Lalu dibawanya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa Tamus. Oke, Nah, terus? kan kita harus tahu dewa Tamus ini apa. Kan begitu. Kita bicara Tamus nih. Anda harus tahu Yeskiel 8 itu menyatakan penglihatan daripada Yeskiel. Ya, Nabi Yeskiel. tentang dewa Tamus. Ya. Oke, dewa Tamus siapa Bu? Nah,
Karena ada pemujaan berhala dalam bait suci. Saya tanya, Dewa Tamus ini siapa, Bu? Ya dewa si Hasyatan. Nah, oke. Masa Orang ditanya Israel, masa orang dewa Israel. siapa? Jawabannya dewa. Oh, ya ini jawabannya. Bang Dewa, maaf Bang Dewa. Setan. Jadi begini, setan Oke. itu Pak bisa dalam berbentuk wujud. Lanjut, biar kejang-kejang, lanjut. Ya. Oh, tidak perlu kejang-kejang. Oke, Ibu ya. Menyebarkan kebohongan gitu. Jadi Islam Kejang-kejang nggak akan Jadi motong, Anda Bu. jangan sok mau Sabar. tahu firman Tuhan yang Sabar, tertulis Bu. dalam Bible, tapi Anda tidak bisa mengerti karena rohnya tertutup. Nggak semua Oke. rahasia firman Tuhan diberitakan kepada semua orang. Jadi Islam gini Bu, izin gantian Bu ya. Jadi Islam itu tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, Sangat tidak boleh. framing, apalagi menghujat. Di sini kita kan bertanya, siapa Dewa Tamus? Kan begitu. Nah di sini Ibu, di Alkitab dijelaskan siapa Dewa Tamus. Kita klik di sini Ibu, klik aja gampang. Dewa Tamus bangkit, mana ada tulisan bangkit di situ? Makanya penjelasan, sabar dulu Ibu. Oh, Kita tidak, kan jangan bertanya. salah. Ini Dewa ditonton 1.500 orang. Jangan Iya, Ibu berbohong. jangan motong-motong supaya enak Bu diskusinya. Jadi gini Bu, Islam tidak boleh menafsirkan, framing, apalagi menghujat. Di sini kita tidak di Islam tidak mengenal tuh Dewa Tamus ini apa. Nah di sini ada kasih penjelasan Dewa Tamus ini siapa. Ibu klik sini ya, kita klik di sini, kita klik ya. Nih, klik ya. Teng, di sini apa? Tentang penjelasan Yeskiel 8:14. Tamus adalah dewa yang dianggap mati. Di sini ada penjelasannya. Tamus adalah dewa yang dianggap mati di musim tumbuh-tumbuhan, mati dan hidup kembali pada waktu tanaman tumbuh lagi di musim. Ini siapa ini? Yesus. Kok sama? Kok sama? Kok Bapak, maaf ya, kok nalarnya sempit ya? Di situ kan dianggap. Hello, itu Israel Iya. dianggap loh. Yang Terus? menganggap. Berarti dia bukan dia yang bisa menentukan musim. Dia dianggap. Iya, betul Bu. Nanti Berarti gini bisa Bu, jadi kita tidak kan? Karena nggak dianggap. Oke. Makanya nanti kita akan lari ke penyaliban. Ternyata Yesus dalam penyalib pun dianggap juga mati dan hidup kembali. Kita buktikan. Itu ada Wah, itu faktanya. ya nanti Bu, nanti. Anda Kita satu-satu dulu. Israel atau tidak? Oh, saya 14 tahun di 14 tahun di Vatikan, 4 tahun di Yerusalem, Bu. Gampang Bu, nanti kita buktikan. Oke ya. Oke, kita lanjut Bu ya. Malah bohong-bohong, Pak. Sabar dulu Bu, kita sabar dulu. nggak Jadi boleh, di sini jadi di sini Dengar malaikat, Pak. Kita didengar malaikat ini. Lagi ngomong kebenaran kan? sabar Bu, kita lanjut Bu ya. Ada semua loh. Iya. Boleh dilanjut Bu? Silakan. Oke, jadi kita tidak boleh menafsir dan tidak boleh menjelaskan. Oh, ternyata ini adalah tentang Tamus ini, sorry ya. Tamus ini loh kayak sama dengan ini saya bilang, dengan Yesus nih saya bilang di sini ya. Nah, ini Yeskiel 18. Makanya saya iya, makanya nanti kita buktikan dengan penyaliban itu. Ini kita sudah Oke, kita lanjut Bu ya. Kemudian Ibu kalau mau tahu nanti kita lihat di sini. Kita lanjut ya. Di sini Tamus ini ada penjelasannya nih Bu di Alkitab Sabda nih. Nih, ada penjelasannya nih Bu, bukan ngarang. Saya nggak ngarang ya. Tamus ini. Nah, saya nanti Tamus sebagai Tamus sebagai dewa yang mati dan hidup kembali. Loh, kok Tamus lagi? Nah, kemudian kita lihat di sini. Yeskiel 8:14. Dewa Tamus, kalau kita klik angka 1, ya angka 1, ini merujuk ada keterangan di sini. Tamus adalah dewa tumbuh-tumbuhan Babel. Pada saat tumbuh-tumbuhan tubuh mati di musim gugur. Orang-orang meratapi peristiwa yang mereka anggap adalah kematian dewa ini. Para wanita Yehuda telah meninggikan Tuhan Allah dan berbalik meminta pertolongan berkat kepada dewa-dewa semacam ini. Nah, Kristen, saya bilang sudah merendahkan Tuhan Bapa. Loh, sekarang mengangkat Yesus seperti Tuhan. Nah ini sama ini ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang ini belum closing kita. Nah kemudian Ibu, kalau kita berbicara Yeskiel 8:14 tadi, Anda akan melihat di sini tentang penjelasan kisah para rasul 17 ayat 8. Ya, di sini apa? Yesus, ini ada kata Yesus ya. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati atau Yesus tentang kebangkitan. Dalam Yunani, kata bentuk kebangkitan dapat diartikan sebagai seorang nama Dewa Dewi. Bukan kata saya.
Ingat, saya tidak pernah mengatakan ini. Ini adalah klaim dari Bible sendiri, para sejarawan ini ya. Makanya tentang penyaliban itu, mati dan bangkit ini adalah mitos. Nah, sekarang kita berlanjut penyaliban. Benar nggak ini adalah anggapan orang inilah dewa ini sama dengan Yesus yang mati dan kembali? Seperti itu, Ibu. Lanjut. Tidak ada tamus ya. Gedein saya. Jadi Anda kan menurut Ibu Pendeta izin sebentar ya, mohon maaf teman-teman sambil di tap-tap layar ya saudaraku semua, dan bantu di follow ini akun Bang Dewa, akun baru ya, semua narasumber muslim bantu di follow. Kencangkan tap-tap layar Iwan Pila, ya. terima kasih. Saya juga di follow aja, di follow biar Anda menemukan jalan kebenaran. Nggak mau. Di follow ya, karena ada tertulis. Nah ini ya, Anda kan tadi pakai itu, nah saya pakai Strong Light Definition Biblical ya. Memang betul tamus itu adalah ya, Sumeritan Davidic food of vegetation. Ya. Strong definisinya juga dikatakan adalah tamus itu adalah dianggap sebagai berhala. Ya, dianggap sebagai berhala. Kalau Anda merujuk kepada Yehezkiel ya 8 ayat 14, di sana dikatakan dalam bahasa aslinya ya, Wa Ya'ave oti el peta sever bet Yahweh asher el kha ya zavona wehine sam ya shem hanasim yesovot ya mavakot et ha tamus. Ini siapa? Ini Yeskiel, ini adalah tentang, ada juga di Ezra 4, Yeskiel 44 ayat 4. Ya, Yeskiel 44 ayat 4. Ya. Sama Bapak Ibu ya. Jadi tamus ini sebenarnya Baal atau si Hasatan yang wujudnya seperti dewa. Ya. Dia, setan itu berusaha menyerupai, ceritanya itu menyerupai. Saya setuju, ada tamus. Israel pernah berhala kepada tamus, bukan kepada Elohim Israel Yahweh Sebaot. Makanya ada dari 12 bulan, ada 1 bulan, itu bulan tamus, Pak. Ada loh nama bulannya Israel itu bulan tamus. Ya, padahal sebenarnya nama-nama bulan Israel itu semua punya arti. Ya, Nisan, Tisri, kemudian bulan Av, ya. Tetapi ada namanya bulan tamus. Kok bisa nama dewa? Karena Israel pernah berbalik kepada berhala, kepada dewa. Ya, karena Elohim Israel sangat mengasihi dan mengingat perjanjian kepada Abraham, Ishak, Yakub. Makanya melalui perantara nabi-nabinya, nubuatan tentang Yeshua HaMashiach itu dituliskan. Yesaya 59, Yesaya 53, Yesaya 9, itu ditulis nubuatan tentang Yeshua. Ya, bahkan ya Pak, saya mau kasih tahu, kalau nggak kembali kepada akar Ibrani memang repot, ya. Nah di dalam Alepokot, ya, ini kan nama Yeshua ya Pak. Jadi saya pribadi tidak lagi memakai kata Yesus, ya, karena Yesus itu adalah nama pemberian manusia, Eosus. Tapi saya akan Yotsin Waw Ayin. Saya akan menggunakan nama Yeshua, Yotsin Waw Ayin. Nah, Yotsin Waw Ayin ini sudah dinubuatkan dalam kitab Genesis, Bereshit, Keluaran, Exodus, Semot, ya, ini Yeshua, Yeshua, Yahweh, Asher. Nah, di sini sudah ada nubuatannya. Dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu sudah ada nama Yeshua dinubuatkan. Kenapa Yeshua harus turun ke dunia? Untuk memperbaharui perjanjiannya kepada Israel. Yeshua tidak datang untuk bangsa-bangsa, betul. Awalnya Yeshua tidak untuk menyelamatkan bangsa-bangsa, tapi Israel. Kalau Anda sekarang ke Hebrew University, Pak, ya, itu mereka mempelajari tentang Yeshua, bahkan tentang Yehuda Iskariot dipelajari, Pak. Tapi mereka sebagiannya, saya mengatakan sebagian Yehudi tidak berani mengatakan ini Yeshua. Karena apa? Karena mereka takut.
Kalau mereka sudah mengatakan Yeshua, mereka percaya ini adalah Mosiah, penyelamat. Jadi mereka mengatakan dengan Yesus. Jadi Yeshua itu adalah Ruah Elohim yang berdiam sebagai di tubuh manusianya. Karena apa? Israel pernah jatuh di dalam berhala, ya, Baal Peor, ya. Kemudian ada lagi Pak, tentara langit di kitab Yeremia 29 ya. Israel pernah jatuh di dalam berhala. Saya tidak pungkiri Pak. Ya. Bahkan membuat patung. Iya. Salomo pernah membuat patung. Bahkan dia membangun bukit-bukit pengorbanan. Nah ini, nama Yeshua sudah ada dinubuatkan. Kalau tidak kembali kepada akar Ibrani, nggak akan ngerti. Termasuk teman-teman saudara-saudara saya Kristen ataupun Muslim. Kalian nggak akan ngerti. Ibu Pendeta, Ibu tadi habis dari gereja pagi-pagi? Saya ibadahnya Syabat Pak, bukan Minggu. Oh iya ya, mungkin Ibu mengulang materi kemarin di gereja ya. Ibu maaf, ini bukan gereja Ibu. Aduh, poinnya Ibu, aduh. Nggak ada perpuluhan, nggak ada persembahan kasih. Anda di situ, bilang Bu. tadi kasih data, Anda bilang pakai data. Oke lanjut Padahal Bu, data yang saya diberikan kasih tadi waktu itu Ibu juga data 1 dari menit kitab lagi ya. suci. Silakan Ibu, silakan lanjut Bu, silakan. Gitu. Ini bukan materi khotbah Pak. Ini tidak perlu pakai materi, kan harus pakai slide ya. Tapi ini kitab suci Pak, kebenaran. Jadi jangan Anda bilang Yeshua tidak ada di dalam kitab para nabi. Bohong itu, ini ada. Ya. Bewe Yakob, Yeshua, Be Yitzhak. Ezra 3 ayat 8. Kemudian yang paling banyak di kitab siapa? Di kitab Daud, Jibur. Ya kan? Tehilim. Yahweh Os Lemo We Os Yeshuati Moshiahu. Yang dalam artinya ya, Yahweh itu adalah pahlawanku dan dia adalah penyelamatku. Semua di dalam kitab nabi-nabi ada tentang Yeshua. Jadi si Tamus itu di kitab mana Pak? Tamus itu setelah kitab kejadian daripada kerajaan Israel terpecah. Kerajaan Israel kan terpecah dua sejak zaman Salomo Pak. Rehabeam berperang melawan Yerobeam. Kenapa? Karena Salomo kembali menyembah dewa-dewa. Ya, jadi kitab Yeskiel itu ya itu setelah kerajaan Israel terpecah. Maka sebelum kitab itu ditulis, ada Mazmurnya Daud. Sudah menubuatkan tentang Yeshua. Itu saya sanggah ya. Kalau Anda katakan cerita Tamus Yeshua itu mencerita tiruan dari Tamus, Anda bohong, itu namanya. Karena sudah dinubuatkan sejak kitab Beresit juga sudah ada nih. Ya. Beresit, Shemot, Wayikra itu sudah menceritakan tentang Yeshua. Ya. Shemot, Samuel. Coba dibaca Bu. Ibu bisa baca Ibrani ya, Bu? Ya. Coba baca Ya, Bu. saya kasih kata kunci ini aja dulu Pak. Enggak, bukan maksud saya, coba baca lengkapnya Bu. Dari awal Bu. Dari awal Ibu baca coba. Kalau kan Ini nanti ya, saya tampilkan biar Ibu yang baca ya. Bentar. Beresit ya, le Yeshua teka kiviti Yahweh. La Yeshua teka kiviti Yahweh. Ya. Keselamatanku di dalam Yahweh. Yeshua itu memang artinya keselamatan. La Yeshua teka kiviti Yahweh. Ya. La Yeshua teka kiviti Yahweh. Ya, ini Genesis Pak. Atau Beresit 49 ayat 11. Kitab pertama kali ya yang ditulis oleh Moshe. Karena Torah, 5 kitab Torah Udah itu Bu. ditulis oleh Moshe. Oke ya, udah bahas ya. Kita gantian Bu ya. Gantian dulu Bu ya, boleh Bu ya? Oke, jadi gini. Boleh, tidak ada, Mbak. Janji sama Oke, tidak. Abuya saya nggak bisa lama karena saya harus Tidak ada Ya, Mbak. begini, kita harus nemu satu poin. Jangan sampai ini nanggung. Harus kelimak Bu biar enak ya, satu poin. Oke. Jadi memang tidak ada bantahan ya dari tadi, memang itu ada terjadi tentang Baal, Tamus ini ada. Nah, itu di zaman Bani Israel sebelum Yesus lahir ke dunia ini.
itu sebelum dilahirkan memang ada penyembahan kepada Baal, tetapi itu dilarang. Ya, dilarang oleh dilarang oleh agama Yahudi, pasti dilarang itu karena penyembahan kepada berhala. Nah, kemudian setelah Yesus ada itu kan, kemudian Yesus terangkat ke langit, penyembahan ke Baal ini kepada Tamus ini dihidupkan kembali. Ganti casing. Dulu namanya Tamus, ya kan? Diganti sekarang oleh namanya Yesus. Lah di mana datanya? Kita pakai data di sini ya. Di sini di Yeskiel 8:14 ini, tadi saya pakai ini ya, Yeskiel 8:14 ini, di penjelasan di bawah di sini yaitu tentang Tamus. Oke, siapa Tamus ini? Di sisi penjelasan, Tamus dewa yang dianggap mati di musim tumbuhan mati dan hidup kembali. Wah, Yesus ini udah nggak bisa dibantai ini. Yesus mati dan hidup kembali. Padahal secara fakta jangan menambahi atau mengurangi. Bapak baca Oke. Sabar dulu. Nggak boleh, di situ tidak ada cerita ini sama dengan Yesus. Sabar, Bu. Ya, sabar. Kemudian biar penonton yang menilai, Bu. Sabar. Kemudian kita lihat ya, Ibu sabar dulu, Bu. Ini bukan kata tafsiran saya, Ibu. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Ini bercerita apa? Nih, KPR ini. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa soal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupa. Peleter? Kok Bapak singgung-singgung Peleter? Ini ada. Oh, Peleter. Sabar, Bu, makanya sabar, disimak aja. Rupanya, lihat Ibu ya, rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa. Rupanya ia adalah pemberitaan ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan apa di sini, Bu? Injil, Bibel. Bibel, Bu. Ini kisah para rasul, makanya Ibu fokus aja ke saya, jangan dulu mengkontak karena salah, fokus kepada Anda bisa belok nanti. Enggak, Bu, ini yang saya tunjukkan. Saya sudah Oke, saya ulang, Bu ya. Terus. Sabar dulu. Oke, kita baca, Bu ya. Setiap yang fokus kepada Anda bisa binasa loh. Sabar dulu. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan ini. Sabar. Ahli pikir golongan. Sabar dulu, Ibu. Jangan dipotong dulu. Nanti Ibu ada waktu nanggapi, Ibu. Orang di sini sebab pikir tentang Bu izin, Bu, Ibu izin Ibu ini pendeta, coba akademis Bu ya. Tadi Ibu bernarasi nggak ada yang motong ya, simak dulu, nanti kalau ingin membantah. Di bawah ada Billy Yahudi nggak, Bang Da? Di bawah, kalau ada naikin, biar dewa yang turun. Mantap, ayo. Kalau ada nggak? Ada tuh, ada. Baik, dewa yang turun, suruh naik dia, biar dewa nonton aja. Bentar. Di sini dikatakan, Bang Billy. Sebab ia memberitakan Injil tentang siapa ini? Yesus. Bukan kata saya, jangan dipelintir katanya ada Yesus mana. Dan tentang kebangkitannya. Nah. Oke, kisah para rasul 17 ayat 18. Nah, kemudian bagaimana saya bilang ini Yesus kok sama dengan si Tamus ya? Apakah benarkah kalau saya berasumsi ini Tamus ini adalah Yesus, Yesus adalah Tamus, Tamus adalah Yesus, Yesus adalah Tamus, dibulak-balik sama aja. Nah, Islam, kembali Islam tidak boleh menafsirkan, menjelaskan, framing ataupun menghujat. Nah, kita bagaimana nih? Yesus ini Tamus atau bukan? Tamus ini Yesus atau bukan? Tamus, Yesus, Tamus. Nih kok sama aja saya bilang. Nah, kita cek penjelasannya di sini, ditafsirnya di sini, Ibu. Ada petafsirnya. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Yesus dan tentang hidup kembali sesudah mati. Yesus loh, Bu. Yesus. Bukan Abuya Strong, di sini ditulis Yesus. Yesus dan tentang hidup kembali. Yesus dan tentang hidup kembali
Sesudah mati atau Yesus dan tentang kebangkitan, dalam Yunani kata benda kebangkitan dapat diartikan sebagai apa di sini? Nah, bukan kata Islam. Islam tidak menafsirkan, tetapi ya itulah yang terjadi, bahwa Yesus ini disamakan dengan, betul para sejarawan mengatakan bahwa ini adalah mitos tentang mati dan bangkit, adalah mitos. Nah, dibuktikan bahwa mitos ini dibenarkan dalam Bible, bahwa Yesus tentang mati dan bangkit kembali ini mengambil mitos dari dewa Tamus, anaknya Baal. Dari Dewa Tamus. Hah? Seperti itu ini dikatakan ini ya. Oke. Oke, terima kasih. Ini saya sholat dulu ya. Hostnya netral, tunggu dulu. Kalau diskusi pakai tertawa-tertawa gini, tolong yang itu diturunkan aja, host, di-kick aja, host. Yang di bawah turunkan dulu. Jangan ketawa, jangan di bawah. Aduh, Bang Bil kemana sih ini? Soalnya privat ini, entah privat atau entah di Jadi ya, tadi saya sebentar ya, karena saya mau sholat gini. Jadi tadi tidak pernah dibantah oleh Bunda Salim bahwa memang ada ternyata penyembahan. Jangan salah Pak, Bapak salah-salah. Bunda Caim ya, Caim. Jadi memang terbukti bahwa sejarah tentang penyembahan kepada berhala, dewa atau Tamus ini ada, Baal ini ada. Nah, kemudian ditentang oleh Bani Israel, agama Yahudi. Kemudian dihidupkan kembali oleh orang-orang Kristen, ganti casing. Tamus ini diganti menjadi Yesus. Yesus Tamus, Tamus Yesus, Yesus Tamus, Tamus Yesus, Yesus Tamus, sama aja. Oke, dari saya segitu karena saya mau sholat. Mungkin ada Bang Billy ini dilanjut. Makasih. Duar di bawah jedor gitu. Makasih atas saudara-saudara. Silakan yang lain Bang Erik. Ini sorry ya, saya mau menyanggah. Bentar Bu, sabar sebelum bentar, saya juga nggak lama Pak. 5 menit aja, 5 menit. 5 menit Anda dengar. Iwan Pilah ya, bantu di tap-tap, tembusin 1M ya. Bang Bil naik, Bang Bil. Kisah 17 ayat 18 ini, ini adalah ahli pikir dari golongan, ini adalah pemikiran mereka. Ya, bahwa si Rabi Saul ini, jangan-jangan, lihat ya, dia dituduh sebagai apa? Si pembual. Ini kan pikiran orang. Agaknya dia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ini pemikiran siapa? Golongan Epikuros dan Stoa. Ya. Spirit Epikuros dan Stoa ini masih ada sampai dengan hari ini. Rohnya masih ada, termasuk di dalam room-room ini juga ada. Jangan-jangan si pembual ini hendak mengatakan apa? Dan yang lain. Agaknya dia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Karena dia memberitakan Yeshua dan kebangkitan kepada mereka. Iya, cerita tentang Tamus itu diimitasi. Ya, setan, saya dari awal udah bilang, paling pintar meniru. Ya, jadi dia meniru tentang cerita daripada Yeshua. Ya, dia niru cerita tentang daripada Yeshua. Tapi dalam faktanya, Tamus tidak pernah bangkit dari kematian. Faktanya tidak ada kebangkitan di dalam Tamus. Dan semua yang berhala kepada Tamus, yang menyembah dewa Tamus, pasti mengalami maut, kematian. Tetapi orang yang percaya kepada Yeshua mengalami hidup kembali. Saya sudah menyaksikan mujizat orang-orang yang disembuhkan. Yang kritis, yang ICU, yang sudah mati suri, didoakan di dalam nama Yeshua. Itu bangkit. Hidup. Bahkan saya sendiri mengalami mujizat ini. Jadi Yeshua ya, itu tidak lahir di 25 Desember. Ya. Yeshua tidak lahir di 25 Desember. Nah, mengenai itu nanti saya bisa jelasin di YouTube channel saya karena itu penjelasannya panjang. Karena saya mengambil dari kisah Kaisar Tiberius. Ya, kisah Tiberius. Terakhir sebelum saya turun Bapak Ibu ya, siapa yang mendengarkan saya, Lukas 10 ayat 16, Anda sedang mendengar tentang Yeshua, Anda mendengarkan Yeshua. Siapa yang menolak saya, Anda memang menolak Yeshua. Dan siapa yang menolak Yeshua, dia menolak dia yang mengutus Yeshua. Terima kasih ya.
Shalom. Ibu, bentar Bu, ada Berkati. tanggapan dari Bang Dewa sedikit Shalom. mungkin ya. Saya nggak sebelum sempat turun, Pak, ya. saya harus pergi ya. Baik. Thank you. Bu, tadi Ibu di sini membaca yang namanya Kamu. Astagfirullah. Lanjut aja Bang Dewa, nggak apa-apa, ini ada pasien masih banyak di bawah. Lanjut. Enggak, kita pengen tahu. Dia dari tadi bahasanya indah semua ya kan, dengan menggunakan Ibrani, beginilah begitulah. Makanya tadi ketika Dewa mengatakan kepada dia, apakah ibu bisa yang namanya membaca tulisan Ibrani? Dia langsung mengatakan, saya tidak bisa lama lagi. Ternyata dia tidak bisa membaca tulisan Ibrani. Ya, Dewa bisa membuktikan itu. Untuk membuktikannya, mari naik lagi Bu, silakan Bu. Saya sudah menampilkan tulisan Ibrani, silakan dibaca seutuhnya. Ya, jangan nyamar-nyamar depan kami Bu dengan bahasa indah. Beginilah, begitulah, beresit, bara Elohim. Nggak usah kayak gitu. Ternyata begitu mau dites malah dia kabur. Inilah yang namanya kekristenan itu. Ternyata tidak bisa membuktikan kalau dia itu bisa membaca tulisan Ibrani. Begitu ya. Oke, ini ada Pak Pendeta Fransius. Pak Pendeta Fransius, selamat sore. Sore Pak Ustadz. Iya, gimana kabarnya? Pak Pendeta sehat? Sehat Pak, saya bukan pendeta Pak. Bukan, Bang Dewa bukan. Takut. Saya memang Nah, jadi saya menanggapi dari statement pertama tadi Ibu tadi yang sudah turun ya, Bu Cayim ya, katanya Yesus itu tidak membawa agama. Yesus datang hanya membawa keselamatan. Nah, bagaimana caranya? Tentu Yesus mengajarkan keselamatan. Ajaran itulah yang disebut agama. Inilah saudara Kristen nggak paham sama sekali. Yesus nggak pernah membawa ajaran, membawa agama, nggak pernah. Yesus membawa keselamatan. Iya. Lalu caranya bagaimana orang bisa selamat? Tentulah Yesus dalam hidupnya selama 33 tahun kurang lebih, dia mengajarkan. Nah, ajaran itulah yang dikatakan agama. Tidak agama kacau. Jadi bagaimana manusia supaya tidak kacau? Maka turunlah Yesus, diutus ke dunia kepada bangsa Israel, mengajarkan ajaran dari langit sehingga mereka tidak kacau. Nah, ajaran yang diajarkan oleh Yesus, murid-murid yang mengimaninya sebagai utusan, lalu mereka mengikuti apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan, Yohanes 10:27, mereka domba-dombaku, mereka mendengar suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Ini selalu salah pemahaman orang Kristen ini. Agama itu apa? Keselamatan itu bagaimana caranya gitu. Selalu begini. Yesus tidak pernah, kalau kalian kalau Yesus tidak mengatakan, kalian mengatakan tidak membawa agama, berarti kekacauan yang dibawa Yesus. Betul tidak? Kekacauan yang berarti yang didatangkan Yesus. Tidak kan? Yesus membawa ajaran. Apa ajarannya? Hukum-hukum Tuhan, dari hukum Torah sampai ke Injil. Itu ajaran. Dari A sampai Z selesai tugas Yesus. Walaupun belum sempurna, karena masih ada kata-kata Yesus dikatakan Yohanes 16 itu, masih banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu, namun untuk sekarang ini kamu tidak dapat untuk menanggungnya. Nanti akan datang roh kebenaran, seorang penolong yang lain, dia akan mengajarkanmu ke dalam seluruh kebenaran. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang dikerjakannya itulah yang dia dengar. Itu atas permintaanku kepada Bapa. Aku meminta kepada Bapa agar dihadirkan seorang penolong yang lain, seorang juru selamat yang lain selain aku. Siapakah dia? Paulus atau Nabi Muhammad? Jadi tolonglah saudara Kristen ya, hal sepele, hal sekecil itu aja kalian tidak paham. Agama itu adalah aturan yang ditetapkan dari Tuhan, yang diberikan kepada para utusan untuk disampaikan kepada kaumnya, gitu ya. Semoga dipahami. Lanjut Bang Dewa. Barakallah, Bang Dery. Oke, sebelum ke Pak Fransius ya, ini kebetulan daerah Jawa Barat di Tasikmalaya, saya sendiri bentar lagi adzan maghrib.
Mungkin saya izin sholat dulu ya, dan nanti bisa bergantian. Kebetulan kalau Kanda Erik masih 1 jam lagi, mungkin masuk maghrib ya, 1 jam kurang lah sama Kang Erwin mungkin. Nah, sebelum dilanjut Pak, oh iya bener tuh 43 menit lagi ya Kang Erik, jadi bisa saling bergantian. Ikhwan fillah ya, jangan lupa ini akun Bang Dewa di follow ya, akun baru, semua narasumber muslim bantu di follow. Dan yang belum subscribe akunnya Abuya Strong bisa bersinggah ke profil Abuya Strong ya, lihat profil, nanti di bio ada. Tinggal diklik saja langsung nanti masuk ke YouTube ya. Tolong dibantu di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih semuanya ikhwan fillah ya yang sudah mendukung channel-channel muslim. Sebelum saya undur diri salat maghrib ya, dan untuk yang sudah masuk salat maghrib, tinggalkan dulu koma seperti yang sering dikatakan Bang Dewa ya. Kita salat dulu nanti masuk koma lagi ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah salat diantaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل Begini Pak, ini di perikop pertama di ayat itu yang pertama itu. Aku nggak tanya perikop, aku tanya. Gimana aku tanya, kalau kita mau siapa tahu di makna dari antara ayat itu kalau dua kita tidak tahu perkataan perikopnya, Matius Bang? dan Yesus ini yang benar? Aku nggak tanya perikop. Aku nggak tanya perikop. Aku tanya kejelasannya. Siapa di antara dua orang ini yang benar? Apakah Yesus atau Matius? Dua-duanya benar, Bang. Dua-duanya benar. Berarti kalau kamu benarkan Yesus, kamu harus buang Yesus. Kamu kebenarkan Matius, kamu harus buang Yesus. Aduh, terlalu picik ini. Jadi begini, Bang. Kenapa picik gimana? Ayat pertama, makanya. Iya, kamu membantah perkataannya. Kalau kamu katakan itu adalah suara Tuhan, berarti suara Bapa, berarti Yesus sedang berbohong. Bukan Yesus berbohong, Bang. Ya, jadi ini dua, ya, ini seumpamanya dua koin yang harus terbuang salah satunya. Jadi begini, Bang, di perikop ayat pertama itu menjelaskan tentang Yesus bersaksi kepada orang iya, persaksian dia bahwa Bapa yang mengutus dia itu suaranya tidak bisa didengarkan. Bukan. Dia berkata di situ bahwa orang bebal itu tidak akan mendengarkan suara Bapa. Tertulis orang bebal? Di mana tertulis? Pengertiannya di situ. Di mana Yesus mengatakan bahwa karena kamu suaranya tidak bisa kamu dengar karena kamu orang bebal? Di mana tertulis? Berbicara dengan data dong, Pak. Jangan asumsi pribadi, Pak. Jangan Anda tambah-tambahin ayat. Di Yohanes 5:37 suaranya tidak bisa kamu dengar. Sabar, Pak ya. Jangan kau tambah-tambahin ayat. Izin masuk. Silakan. Tuan Kristen. Tuan Saat. Tuan Ya, ini saya Kristen. Oh iya, silakan. Iya, saya Kristen. Baik, saya membantu untuk menjawab pertanyaan tadi terkait dengan suaranya tidak dapat kamu dengar. Ya, jangan ditambahin ayatnya ya, Pak ya, jangan ditambahin ya, jangan ditambahin. Ya, jangan ditambah-tambahin atau dirubah-rubah, Pak. Sekarang yang saya pertanyakan, saya tanyakan di Yohanes 5:37, nomor 37, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku, dia persaksian dirinya di sini. Kita baca mulai dari Yohanes 5:36. Aku memiliki persaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku. Itulah yang aku kerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku.
Dia yang bersaksi tentang aku. Rupanya tidak bisa kamu dengar. Suaranya tidak bisa kamu dengar. Rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Ini persaksian Yesus bahwa Bapa itu wujudnya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Lalu di dalam Matius 3 nomor 17, saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes si Pembaptis, lalu terdengarlah suara dari sorga, ya, dari langit, yang berkata, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara siapa, Pak? Baik, saya menjawab ya. Oke. Jadi begini saudaraku, saya menjawab. Coba saudara perhatikan. Saudara perhatikan baik-baik sebelum kesaksian Yesus tentang dirinya yang dimaksud dengan ayat 37 yang saudara katakan di situ, ya, yang saudara katakan, saya akan bacakannya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarnya, rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Nah, ini jawaban ini disampaikan kepada siapa? Nah, saudara coba lihat ke atas. Saudara naik ke atas, perikop yang di atas. Di sini dia tidak membedakan. Di sini adalah persaksian dirinya. Dia tidak, jangan ditambah-tambahin ayatnya. Tidak ada dibedakan di sini. Dia menegaskan esensi Tuhan yang mengutusnya. Ini persaksian Yesus. Tidak ada, jangan ada kasih dia menjawablah, kasih. Iya, jangan kasih kesempatan gitu. Begini saudara, jangan saudara potong, jangan saudara memotong apa yang saya sampaikan, sehingga saudara akan bisa paham. Betul itu. Kalau saudara memotong, saudara tidak akan bisa paham. Sudah silakan jawab, udah silakan. Nah, saya akan membacakan 37 yang saudara maksudkan itu. Dengar baik ya. Ayat 37 di situ kan. Di situ kan dikatakan. Sebentar. Di mute dulu yang. Udah Pak, udah Pak. Berikan kesempatan buat kita yang berbicara. Iya, dia udah saya lemparkan dia ke Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini jawaban ini Yesus mengatakan jawaban ini dijawabkan kepada siapa? Nah, saudara naik ke atas dan lihatlah di atas sana. Lihatlah di atas, saya akan menjawab di atas ya. Penyembahan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah, ini kan pada hari Sabat itu kan orang Yahudi melarang segala aktivitas. Nah, Yesus melakukan aktivitas di hari Sabat, menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, di situ orang Yahudi akan melarang Yesus untuk melakukan aktivitas itu, penyembuhan di hari Sabat itu. Lalu Yesus menjawab mereka dan mereka ingin membunuh Yesus. Maka pertanyaan itu mereka bertanya sampai ke ayat yang ke-37, maka Yesus menjawab kepada mereka, suaranya pun kamu tidak bisa mendengarnya karena kamu memang tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Begitu, suaranya kamu tidak bisa mendengar, rupanya pun juga kamu tidak pernah lihat karena kamu tidak percaya tentang pekerjaan yang Yesus lakukan. Asumsi ditambahin di situ ya. Oke, nanti. Sebentar saya akan bacakan ini. Sebentar, nanti kamu lihat. Sebab itu orang-orang Yahudi telah berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, nanti turun ke bawah itu kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Nah, ini kan sudah masuk di ayat 19 dan menuju kepada ayat yang ke-37 yang dimaksud saudara tadi yang mempertanyakan. Udah lari dari poin yang aku minta itu. Jawaban entah kemana-mana. Nah, sekarang saya menjawab. Ya, bukan jemaat gerejamu ini, bukan jemaat gerejamu. Biarkan aku menjelaskan sedikit. Begini, saudara. Diam. Kasih dia kesempatan, Bang Salom. Kasih dia kesempatan. Silakan, Bang. Diam di sana, diam. Saya jelaskan di sini. Saya baru menjawab satu. Saya jelaskan di sini. Jadi di sini Anda sudah menambahin ayat. Jadi Anda ngawur dalam penjelasan Anda sudah ngawur. Ya, saya harus stop. Karena apa? Karena ini bukan ruang jemaat Anda yang harus Anda ngeles. Saudara kan itu jawaban.